isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kalau kepada kita masih diberikan kehidupan, tentu kita tahu harus diisi dengan apa kehidupan itu. Yang paling penting adalah kita menerima pimpinan firman Tuhan, dan setelah itu kita mengerjakan dan hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu. Oleh karena itu, kita perlu setiap pagi mendapatkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tidak menjadikan setiap pagi itu sebagai satu keharusan, tetapi lebih sebagai satu kecintaan ya, kalau kita bisa menerima firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan pagi hari ini, Yohanes 3 ayat 6. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu Saudara, waktu kita lahir dari rahim ibu kita, itu kita dilahirkan dari daging. Itu pengertiannya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus dilahirkan dari roh. Nah, kapan itu terjadi? Penjelasan singkatnya, ada penjelasan yang agak panjang dan mungkin sedikit rumit. Tetapi penjelasan gampangnya lahir dari roh itu seperti ini. Ya. Waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan kita dengan bibir, ucapan bibir kita, maka kita menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Dan kita pada saat itulah dilahirkan dari roh dan dipenuhi dengan kuasa. Tentunya pada saat itu kita adalah seperti bayi rohani. Lahir, bayi, telanjang, tidak mempunyai apa-apa, tetapi kemudian Tuhan akan membawa kita bertumbuh dan memberikan kuasa itu kepada kita. Ya, saya rasa tidak sulit ya untuk menerimanya. Sama seperti kita lahir waktu bayi, kita lahir telanjang, kemudian kita dipelihara oleh orang tua kita bertumbuh, dan setelah kita bertumbuh, kita kemudian menjadi manusia yang utuh, berpendidikan, bekerja, dan dipakai untuk berproduksi, menghasilkan lewat karya-karya kita. Seperti itulah kita juga di dalam kerohanian. Waktu kita lahir dari roh, kita bayi rohani. Tetapi firman Tuhan katakan, dari bayi rohani menjadi apa? Bertumbuh, remaja rohani, dewasa rohani, dan kemudian setelah dewasa, seperti di dalam dunia kita bekerja menghasilkan dengan karya-karya kita. Demikian juga dengan manusia rohani. Setelah dia dewasa, Allah mengharapkan ada yang kita produksi, yaitu produksi ilahi tentunya. Apa itu?
yaitu semua yang tertulis di dalam Alkitab menghasilkan buah-buah rohani. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan daripada kita, ya. 1 Korintus 2 ayat 14 katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Nah, jelas ya Bapak Ibu Saudara, kenapa sering ada pertentangan. Manusia daging maunya ini, manusia roh. Karena memang ada dua manusia. Kita lanjutkan pembacaan. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya memang iya. Kita ini hidup di dunia, ya. Tetapi kita ini sejatinya kita ini adalah manusia roh. Rohnya Allah itu ada di dalam kita, gitu loh Bapak Ibu. Itu yang paling gampang. Rohnya Allah, rohnya Yesus itu ada di dalam kita. Makanya kita ini ya manusia jasmani, tetapi kita juga manusia roh. Dua-duanya bertumbuh. Manusia daging kita bertumbuh ya. Ulang tahun. Manusia rohani juga begitu. Tetapi manusia rohani tentunya kalau diberikan makanan-makanan rohani, dia akan menjadi tumbuh. Mempunyai iman yang kuat, dewasa rohani. Kalau kita tidak berikan makanan, sama seperti manusia jasmani. Kalau tidak diberikan makanan, kurang gizi ya tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Itulah kita. Dan dunia bertentangan dengan kita, tetapi kita tidak perlu takut. Karena Yesus ada di dalam kita, dan Yesus akan memelihara kita. Yohanes 15 ayat 19 katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi wajar kalau dunia itu bertentangan dengan kita, karena kita ini hidup dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kita ini sudah menjadi keluarganya Allah, sudah menjadi keluarganya Yesus. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, Yesus membela kita. Dan Yesus mengharapkan buah-buah daripada kita waktu kita bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa rohani. Ya, waktu kita bertumbuh secara dewasa rohani, disitulah kuasa Allah dinyatakan, dan kewajiban kitalah memakai kuasa Allah itu untuk apa? Untuk bersaksi, menyembuhkan orang, menolong, mengasihi. Kiranya pemberitaan firman yang hanya 5-10 menit pagi hari ini membuka cakrawala pemikiran kita. Kenapa kita ada di dunia dan harus apa kita di dunia? Karena kita pagi hari ini paling tidak Bapak Ibu sudah sedikit mengerti mengenai identitas rohani kita. Waktu kita mengerti identitas rohani kita tahu memberi makan rohani kita. Yaitu firman Tuhan, firman Tuhan. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah tertarik, Bapak Ibu akan menggali, mencari lebih lagi, mencintai firman Tuhan. Itu yang sangat diharapkan daripada Tuhan, ya. Tuhan mengharapkan kita mencintai firman-Nya karena firman itu Allah, Allah firman. Waktu kita mencintai Dia, kita mendapat asupan rohani yang kuat, kita bertumbuh. Kita tidak lagi ditipu oleh roh-roh dunia ini, roh ketakutan, ya, roh stres yang bisa melanda kita semua tanpa kita sadar. Oleh karena itu, mari kita datang berdoa bersama, ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Pagi hari ini kami diberikan lagi kesegaran, diingatkan lagi bahwa memang kami ini dilahirkan dari roh. Pada saat kami menerima Yesus sebagai juru selamat, kami dilahirkan dari roh. Dan kami bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Dan pada waktu kami dewasa rohani, pada saat kami mengerti kuasa Allah itu, kami pakai untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesuslah yang berkuasa, dan kepada kami Tuhan, pagi hari ini kami meminta kuasa itu diberikan kepada kami. Untuk kami menang atas stres, menang atas kesulitan keuangan, menang atas penyakit, menang atas pergumulan-pergumulan. Karena sejatinya kami ini adalah
anak-anak Allah yang diberikan kuasa, yang dikasihi Yesus. Dan Yesus, hanya Engkaulah Allah yang baik, hanya Engkaulah Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami percaya jamahan Tuhan ada pada kami, dimanapun kami berada. Pergumulan apapun, kami percaya ada kuasa Yesus. Kasih Yesus itu sangat besar buat kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya, amin. Percaya ya Bapak Ibu, selalu ada keajaiban dari Tuhan buat kita. Selalu ada terobosan-terobosan rohani yang akan nanti membawa kita kepada terobosan-terobosan jasmani. Ya, mari ayat penutup Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita ini, walaupun kita berjalan di dunia, Yesus katakan kita satu dengan Bapa. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa, nanti kemuliaan Tuhan ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya, glory haleluya.